Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Iya, yuk sama-sama kita mulai doa pagi kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Ya, Bu Saina itu si Abraham masuk rumah sakit ya. Ya, nanti kita doakan ya. Oke, percaya Tuhan Yesus itu dahsyat. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Tuhan limpahkan buat kami. Kami mau memulai doa kami pada pagi hari ini. Biarlah kasih kebaikan Tuhan menyertai kami. Kuatkan setiap langkah kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap beserta dengan kami. Kalau Tuhan beserta, maka kami aman dan kami tetap tinggal tenang. Kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh ya ralala bakata karabaya ralala basanda. Ya ralala bayara ralala basanda bayara ralala bayara ralala bakata karabu. Karabaya ralala bayara ralala bayara ralala bayara. Haleluya. Ku bersyukur saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh. Sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, apapun yang terjadi, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Katakan, hatiku, amin, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dengan iman katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyembah di hadapan-Mu. Segala pujian, syukur bagimu, Allah yang sanggup, Allah yang kudus. Kami bersyukur, kami menyembah, hanya bagimu segala pujian dan kuasa kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan kami. Kau kuatkan, aku bertahan. Katakan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, amin. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
Jangan takut karena Dia Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 amin. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia yang layak disanjung dan disembah. Terima kasih Tuhan. Dia setia. Dia setia dengan firman-Nya. Oh haleluya. Pagi hari ini kami mau Tuhan belajar sebentar akan firman-Mu, berkati kami. Kuduskan setiap kami di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Oh haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Ya, sebelum kita belajar firman, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu kita harus kuat di dalam doa ya. Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Tuhan memberikan alarm hati saya ini bergejolak sedemikian rupa. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Jangan lalai kita berdoa. Ya. Oke. Kita lihat di dalam Markus pasal 16. Markus pasal yang ke-16 atau pasal yang terakhir. Ayat yang ke-14. Kita mulai dari ayat yang ke-14 ya. Cepat kita akan belajar. Haleluya, haleluya. Markus 16 ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Itu murid-muridnya ya. Pada waktu itu masih saja tidak percaya. Masih saja hatinya itu degil sekali. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah di sini dia. Ya. Lalu ayat yang ke-15 ini intinya Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, artinya juga tidak dibaptis ya, akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Perhatikan baik-baik. Mereka akan mengusir setan demi namaku, demi nama Yesus. Amin.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Wow, Bapak Ibu Saudara, ya bersyukurlah bagi engkau yang sudah bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Bagi yang belum bisa berbahasa lidah, ayo minta sama Tuhan dan percaya, ya, percaya dan praktekkan itu. 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Wah, hebat sekali ini. Tetapi bukan berarti ada ular king cobra di depan lalu kau pegang di situ dia. Itu namanya cari mati ya. Beda ya. Ini adalah maksudnya engkau harus terjebak dalam keadaan seperti itu. Bukan berarti engkau mencari king cobra, engkau kumpulkan semua. Tidak begitu ya. Nah, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang percaya dan setuju katakan amin. Yesus sudah memberi perintah kepada kita. Katakan perintah. Wah, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memberikan ya perintah, komandan tertinggi kita, siapa namanya? Yesus Kristus sudah memberikan perintah ultimatum. Ya, bahkan perintah itu mengandung kuasa buat kita. Ketika kita menjalankannya, kuasa itu menyertai kita. Nama yang besar itu boleh kita pakai, yaitu nama Yesus Kristus yang membawa kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Betapa bersyukurnya kita memiliki juru selamat seperti Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita ini percaya kepada Tuhan dan kita memberitakan Injil, artinya memberitakan Injil di sini juga adalah kita bersaksi. Katakan bersaksi. Ya, Bapak Ibu Saudara harus mulai bersaksi kepada orang lain. Harus mulai bersaksi kepada keluargamu. Apa yang engkau alami di gereja, minimal itu dulu. Amin. Apa yang engkau alami selama ini dididik oleh Tuhan. Ya, beritakan itu karena orang-orang memerlukan kabar baik. Ketika engkau bersaksi, engkau mengalami perubahan hidup. Ya, bahkan engkau mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat ilahi. Harusnya engkau bersaksi kepada orang-orang di sekitarmu bahwa ini adalah Yesus Kristus. Semua ini berbicara tentang Yesus dalam hidup kita. Amin. Ya, Yesus suka kalau kita bersaksi. Yesus suka kalau kita menyatakan kemuliaannya. Percayalah dengan kesaksianmu yang mungkin sederhana itu, bahwa contohnya saya bersaksi kepada Anda bahwa saya mengalami damai sejahtera. Selama ini saya tidak punya damai sejahtera. Saya bekerja tetapi saya tidak mengalami damai sejahtera. Saya tidak mengalami yang namanya bahagia. Ketika saya percaya kepada Tuhan dan saya rajin ke gereja belajar beribadah, saya rajin doa pagi bersama, saya merasakan damai, saya merasakan sukacita. Apakah engkau mau mengalami seperti yang saya alami? Mari, percayalah kepada Tuhan Yesus. Sesimpel itu. Ya, Bapak Ibu Saudara nggak perlu terus-terusan atau selalu berkhotbah. Apalagi cari khotbah di internet. Lalu engkau mengkhotbahkan itu untuk demi kesaksian dan beritakan Injil. Nggak perlu begitu Bapak Ibu Saudara. Yang perlu engkau lakukan minimal bersaksi lebih dahulu akan hidupmu. Karena kesaksianmu yang engkau alami itu adalah kesaksian yang hidup. Lebih powerful daripada khotbah manapun. Haleluya. Amin. Ya. Ya, walaupun engkau sedang sakit,
sedang tidak enak badanmu, sedang mengalami ini itu, encok lah, pegelinu atau apapun, sakit di punggung, di kepala, di kaki, di pinggang pun, di mana. Tetapi engkau berkata, aku tetap menyembah Tuhan. Dia tetap baik kepadaku. Ayo, kamu harus menyembah Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan hidupmu. Itu juga merupakan kesaksian. Dalam penderitaan engkau tetap setia. Katakan amin. Kemarin saya sempat sedih. Kenapa? Ya, merasa berduka juga. Karena selama ini ada satu orang yang begitu banyak jasanya bagi orang-orang yang narkoba, yaitu Bapak Mulyadi. Ya, memang selama 2-3 tahun ini dia bergumul akan sakitnya. Kalau nggak salah itu cancer ya, cancer apa gitu ya. Dan kemarin dinyatakan meninggal dunia umur 65 tahun. Ya, padahal tahun lalu saya membawa kedua orang jemaat juga anak rohani saya kepada beliau di Semarang, dan beliau yang merehabilitasi. Dan beliau sudah meninggal dunia di umur 65 tahun. Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini saya melihat bagaimana pahlawan Injil meninggalkan jejak kemenangan bagi banyak orang. Dia itu pahlawan Injil. Mengapa saya katakan beliau ini adalah pahlawan Injil? Karena di tengah kelemahannya beliau mau mengambil tanggung jawab untuk merehabilitasi orang-orang narkoba. Beliau sampai pernah ditonjok Bapak Ibu Saudara sama pasiennya sendiri, sama anak rehabilitasinya sendiri, sampai bengkak-bengkak matanya itu. Tapi besoknya hari Minggu dia harus menyampaikan firman Tuhan. Bayangkan, penderitaan seperti itu dia tanggung dan dia sudah menang. Dia sudah menang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ketika tahun 90-an dia merehabilitasi seorang yang narkoba. Dan tahun lalu, tahun 2020 dia berjumpa dengan anak rehabilitasinya itu. Dia melihat bagaimana hidup anak itu diubahkan. Dari tahun 90-an. Dan anak itu masih dalam perubahan. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Satu orang aja yang mengalami perubahan lewat hidup kita. Kita rasanya bersuka cita. Itu adalah buah dari pelayanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau alami, teladani para rasul, bahkan teladani Yesus dalam memberitakan Injil. Di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah kedukaan, mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tetap bersaksi bahwa Tuhan baik. Jangan pikir Yesus itu terus-terusan bahagia saja secara manusiawi. Dia menanggung perasaan yang berat Bapak Ibu Saudara setiap hari. Harus diancam. Tetapi dia tetap memberitakan firman, menyembuhkan orang sakit. Walaupun mungkin orang sakit tersebut tidak tulus kepada dia, tetapi ada belas kasihan Tuhan mengalir. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai di tengah penderitaan kita ini kita menyerah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Yang sedih adalah Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu, roh kita juga bisa sedih kalau kita meninggalkan Tuhan. Tapi Pak, saya meninggalkan Tuhan, saya biasa-biasa aja kok. Saya happy-happy aja kok, minum miras lah, main judi lah, gak percaya Tuhan lah, saya happy aja. Roh saya ndak bagaimana? Iya, karena kedaginganmu lebih besar daripada rohmu. Rohmu kerempeng, rohmu kurus kerempeng. Tetapi coba rohmu itu diperbesar, dia akan sensitif akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau kasih tahu bahwa dalam Markus ini dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ketika kita mengusir setan, kita pakai nama siapa? Nama Yesus. Kita tengking, ya, kita hajar itu setannya di dalam nama Yesus. Amin. Jangan kasih belas kasihan. Dan saya mau kasih tahu, itu sudah benar. Ya, tengking setannya, jangan tidak ditengking. Misalnya ada pikiran cabul, pikiran negatif, pikiran membayangkan jahat untuk orang lain, membalas dendam. Itu kan pikiran yang di luar firman. Amin. Itu tidak sesuai dengan firman. Lalu engkau menghidupi itu, makin merenungkan, makin sedap. Jangan direnungkan pikiran seperti itu. Pikiran cabul, pikiran hawa nafsu, pikiran yang ingin mencelakakan orang lain, membalas dendam, pikiran apa lagi. Jangan direnungkan pikiran seperti itu. Tapi kita harus melenyapkan pikiran seperti itu. Amin. Tengking dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Tengking itu. Kalau itu ada lagi, abaikan pikiran itu. Cepat-cepat ambil Alkitab, baca firman Tuhan. Titik. Amin. Ya. Jangan baca komik. Jangan baca majalah. Udah tahu seperti itu pikirannya. Jangan baca koran. Baca Alkitab. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu, bahkan mengusir setan pun, ya mungkin tidak usah terlalu sering seperti itu. Tetapi kembali lagi, kita melihat contoh teladan ini, seperti almarhum Bapak Mulyadi ini, yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang narkoba. Bahkan bukan yang narkoba pun diberkati oleh kehidupan beliau. Kenapa? Mungkin beliau tidak seintens kita ngusir setan. Mungkin ya. Mungkin. Karena saya pernah berbicara dengan beliau. Memang almarhum ini belas kasihannya begitu luar biasa. Tahun lalu beliau berkata, Pak Alfa, saya hanya punya hati di sini. Kami tidak disupport. Kami tidak disupport. Karena kalau kami disupport oleh departemen yang lain, kami harus membagi hasil itu. Dan saya tidak mau. Di situ saya tersentuh, Bapak Ibu Saudara. Saya tersentuh. Kenapa? Karena hati beliau murni. Hati beliau murni ingin menolong. Ya, dan dia tidak mau main-main di belakang. Kong kali kong dengan orang-orang. Ya, pemerintahan nanti bagi. Tapi laporannya sekian. Mengerti maksud saya? Mengerti ya? Dia tidak mau seperti itu. Makanya dia bilang, Pak Alfa, kalau saya udah mau punya rumah mewah, mau punya mobil mewah, mau punya uang yang banyak, sudah dari dulu. Tetapi saya tidak mau. Saya bilang, Pak, saya paham sekali maksud Bapak. Nggak usah Bapak jelaskan. Saya tahu. Ya, karena apa? Banyak departemen yang ingin menjual namanya, nama yayasannya, nama tempat rehabilitasinya, untuk pencitraan, untuk nama besar, untuk ini dan itu. Dan dia dikasih sesuatu, tapi dia tidak mau. Saya mengatakan, oh Tuhan, berkati orang yang murni hatinya ini. Dia sedang sakit. Biarlah dia mendapat lebih panjang lagi umurnya. Berikan dia kesehatan, kekuatan. Supaya lebih banyak orang yang dia latih, yang dia bina di sini. Kami berdoa di rumah damai itu, Bapak Ibu Saudara. Dan besoknya saya pamit untuk undur diri dari Semarang. Saya senang sekali berbicara dengan beliau. Ketika saya berbicara dengan beliau, mengalami sesuatu. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara,
Dia cara mengusir setannya mungkin tidak seintens kita, tapi dia mengusir setan itu dengan perbuatan tangannya. Dia sabar menghadapi orang-orang yang bertingkah, yang bahkan mengancam hidupnya. Tetapi dia sabar dengan perbuatannya. Wow, sungguh dahsyat. Dan orang-orang itu berubah. Setan tidak lagi tahan di pasien-pasien yang dia yang ada di rumah damai itu. Wow, luar biasa sekali. Dan mereka mengalami perubahan hidup. Kadang kalau kita ngusir setan, memang kita pakai nama Yesus. Memang itu harus. Tetapi setan juga nggak tahan dengan perbuatan anak-anak Tuhan yang baik. Nggak tahan dia. Apalagi didasari belas kasihan. Buat apa kita menengking setan tapi kita nggak punya kasih? Halo? Kita katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi setiap hari kita membenci, kita mengutuk. Ya, kerjaan kita mendakwa orang lain, kerjaan kita menggosipkan, kerjaan kita memfitnah, kerjaan kita dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Untuk apa? Malah setan itu bertahta dalam kehidupan kita. Saya melihat kemarin ya, kematian orang yang banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sampai anak-anak rohaninya datang semuanya. Ya, hampir ya. Saya melihat ada teman saya situ datang dari Pontianak. Ya, karena dia sudah menganggap itu papi mereka. Karena Pak Mulyadi ini dipanggil papi. Wah, setiap anak-anak yang ke sana mereka merasakan hati Bapa yang luar biasa. Gerejanya, yayasannya bukan nama Bapa, hati Bapa, kasih Bapa, bukan. Tetapi ya, dia mencerminkan kasih Bapa. Di sisi lain, di sisi secara manusiawi, saya kehilangan sosok seorang pahlawan. Salah satu pahlawan yang legendaris, yang legend di Indonesia. Tetapi secara rohani, ya, saya bangga kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada Indonesia satu orang pahlawan yang luar biasa di zamannya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita malas untuk bersaksi. Jangan kita malas untuk menginjil. Harusnya kita ayo bersaksi. Menginjil lewat perbuatan kita, lewat kesaksian kita. Ya. Dan ketahuilah ketika Tuhan berkata seperti ini, salah satunya adalah tanda ini akan menyertai kamu. Salah satunya ketika kamu menumpangkan tangan, ketika kamu menyentuh orang untuk menyembuhkannya dan sambil berdoa, orang itu akan sembuh. Haleluya. Di gereja kita melihat bagaimana orang-orang disembuhkan, bagaimana orang-orang dilepaskan dari kuasa jahat. Kita melihat bagaimana mereka mengalami kesembuhan. Salah satunya ini Bapak Yohanes Subandri, salah satunya. Apakah ada yang lain? Ada. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita melihat bagaimana Tuhan berkenan atas gereja kita. Teruslah menginjil. Teruslah menjadi murni di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amin. Ya. Mungkin kita bidang entertainnya kurang. Tidak apa-apa. Karena yang manusia butuhkan rohnya bukanlah entertain. Tetapi kemurnian. Artinya apa? Ketika kita
mengerti akan kemurnian ini, satu dengan yang lain harus betul-betul saling mengasihi, saling mendukung. Ya, gereja kita apa adanya, sederhana, tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan bekerja dan berdampak. Amin. Ayo anak-anak muda, jangan malas untuk baca firman. Ya, anak-anak muda harus tampil di garda depan dalam pemberitaan Injil. Makanya kadang pastor itu, ya, mana nih laporannya ini? Enggak doa ini, kenapa ini enggak doa ini? Harus lahir dari riang rohani dulu. Ya, sambil kita akan ajarkan. Nanti itu karunia-karunia roh akan kalian punya dan kuasai bahkan. Tetapi yang Tuhan mau, taat dulu. Amin. Taat. Percayalah, ketika engkau bersaksi, ya, tapi memang engkau harus dilahirkan secara lahir baru lebih dahulu. Ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, artinya juga tidak mau dibaptis, akan dihukum. Awal mula kita harus percaya kepada Tuhan. Dibaptis, ya. Kalau gereja kita kan dibaptis selam, sinode kita dibaptis selam. Ya. Ayo, berilah dirimu untuk lahir baru. Nah, ini ya, pastor sudah minta ini sama anak-anak AMD. Ayo pakai nama baptisnya mana? Ya, pakai nama baptisnya, setting. Ya. Senang kalau kita lihat nama baptisnya. Ini dia, ini namanya ini ya. Nah tuh, Yehezkiel Pandi. Wah, cakep kali bapak satu ini ya. Iya kan? Tinggal kita berdoa saja biar jodohnya datang dari Tuhan. Amin. Ya. Iya, nih Pak Yohanes Subandri. Ya, sudah dikasih nama baptisnya. Mereka kemarin dibaptis itu luar biasa, sukacita, ada yang nangis, ada yang terharu, ada yang bersukacita, ya, senang sekali melihatnya. Dan tanda-tanda ini akan menyertai. Mari kita beritakan Injil, kita bersaksi mulai dari kehidupan pribadi kita. Ketika kita diubahkan, ayo bersaksi. Ya, kesaksianmu itu mengalahkan kejahatan. Kesaksianmu itu menggoncangkan bahkan meruntuhkan kerajaan setan. Sesederhana apapun kesaksianmu ketika engkau mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya, makanya gereja kita visinya di tahun ini adalah pemurnian. Biarkan kita dimurnikan. Semua kita dimurnikan, termasuk saya dan Pastor Eni, dimurnikan. Biar tahun depan kita semakin menyenangkan Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita memegang ular, sekalipun kita minum racun maut, sekalipun itu dipaksa harus megang ular, dipaksa harus meminum racun maut, kita tidak akan mendapat celaka. Ya, paling mungkin cuman kentut-kentut saja. Haleluya. Ya, detox. Ya. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ketika Yesus selesai berkata sembuh, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian ayat 19, terangkatlah ia ke surga lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Dan mereka pun ayat 20 pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Wow. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Hei Bapak Ibu Saudara, hei umat Tuhan, dengar ini. Ketika kita bergerak dengan firman, Dia akan menyertai kita. Ketika kita bergerak dengan Injil, Dia akan memberkati kita. Ketika kita bergerak dengan kuasa ilahi, maka Dia akan meneguhkan firman yang kita sampaikan. Katakan amin. Banyak baca firman. Ketika engkau menyampaikan firman, Roh Kudus mudah berbicara dengan engkau. Itu kuncinya mendengarkan suara Roh Kudus. Banyak baca firman. Ketika engkau tahu firman Tuhan itu, maka Roh Kudus akan berkata-kata kepadamu. Ketika engkau diingatkan Roh Kudus akan ayat ini, maka firman itu akan seperti pedang yang keluar dari mulutmu dan memisahkan roh dan jiwa seseorang, dan dia akan sadar. Itu tujuannya, memisahkan roh dan jiwa. Mengerti di sini? Banyak orang tidak mengerti. Maksudnya pedang bermata dua tuh seperti apa ya? Nusuk-nusuk kah rasanya? Ini Bapak Pendeta itu memberitakan firman, kok rasanya dada sama perut saya nusuk-nusuk. Pak, itu bukan pedang roh. Itu Bapak lagi mah. Lagi sakit lambung. Bukan begitu artinya. Artinya itu supaya jiwa kita sadar dan roh kita taat kepada Tuhan. Dipisahkan antara jiwa dan roh. Supaya kita sadar titik. Bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu bertobat. Itu artinya. Mengerti di sini? Makanya firman Tuhan yang disampaikan dengan spirit dari Roh Kudus, firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa. Katakan amin. Haleluya. Ayo bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Karabata karabayara lalabasanda. Rabakata karabayara lalabayara lalabasa. Thank you, Lord. Kami mau bersaksi, Tuhan. Kami mau taat akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati umat-umat-Mu. Mereka perlu Tuhan. Ya ralalaba ya ralalaba. Ya ralalaba ya ralalalabo. Kami mau setia. Kami mau setia Tuhan. Kami mau bersaksi. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Berikan kekuatan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Mereka perlu kekuatan dari Tuhan. Mereka perlu kuasa dari Tuhan. Ketika mereka bersaksi hari ini dan seterusnya, mereka mengalami kuasa Allah. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Di dalam nama Yesus, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di kantor, di rumah, dimanapun, di tempat perbelanjaan, Tuhan berkata bersaksi, bersaksi, bersaksi. Yes Lord, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita berdoa saat ini untuk salah satu jemaat online kita, yaitu anaknya dari Daniel dan Grace, namanya Abraham, anak Abraham ya, umurnya sekitar setahun lebih apa 2 tahun saya lupa ya, setahun lebih ya Bu ya. Ini Bu Sainah ini omanya ya, omanya. Kita berdoa untuk cucunya dari Ibu Sainah, karena Abraham ini sedang dirawat di rumah sakit panas tinggi. Kita berdoa sama-sama. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Dalam nama Yesus,
Firman-Mu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai setiap kami. Salah satunya adalah ketika kami menumpangkan tangan menyentuh orang itu yang sakit dan kami berdoa sambil berdoa dan dia akan sembuh. Kami percaya tanda ini menyertai kami. Firman Tuhan telah disampaikan dan saat ini kami berdoa demi nama Yesus. Kesembuhan terjadi untuk Abraham. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Dia aman, dia baik-baik saja dan bisa rawat jalan di rumah dan Tuhan memberkati, Tuhan menambah-nambahkan berkat kepada mereka. Berkat kesembuhan mengalir buat Abraham di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan setan yang ingin membuat dia menderita kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa ilahi menaungi keluarga ini, menaungi Abraham. Berkati rumah sakit, berkati orang tuanya, berkati apa yang mereka perlukan, dan semuanya Tuhan pimpin. Terima kasih untuk kesembuhan yang mengalir. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa syafaat. Oh ralabakata karabaya ralalabasanda. Saya minta Deborah Yuya ya untuk berdoa syafaat. Mari silahkan. Yuk. Oh karabaya. Oh, benar. Ikaraba. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kita akan doa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, tentu bungkus Indonesia ini Tuhan. Jauhkanlah Indonesia dari mara bahaya, dari perangan, dan juga Tuhan berkatilah Indonesia Tuhan. Tuhan, jauhkanlah Indonesia dari bencana-bencana alam Tuhan yang tidak kami inginkan Tuhan. Tuhan, jagakanlah gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan, Tuhan berkati Palangka juga Tuhan. Palangka sedang mengalami kabut asap Tuhan. Tuhan berikanlah kami hujan Tuhan. Dan juga Tuhan kami memerlukan jiwa-jiwa juga Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan betul bungkus Palangka Tuhan. Biar Palangka bisa maju juga Tuhan. Dan juga Tuhan untuk untuk gereja kami Tuhan yang sedang dibangun di Kiogos Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Biarkanlah pekerjaannya bisa bekerja lebih cepat Tuhan. Dan juga untuk donatur-donaturnya Tuhan. Berikanlah mereka berkat 2 kali lipat juga Tuhan. Dan juga Tuhan untuk base camp juga kami. Base camp kami juga yang ada di Samudra sana Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan jauhkanlah dari yang jahat Tuhan. Biar base camp kami tidak ada bercela Tuhan dan juga sangat berkemuliaan di hadapan-Mu Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang ada di gereja kami Tuhan, Tuhan berkati semua Tuhan, pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Tuhan berikanlah kami jalan dan juga berikan kami kebijaksanaan untuk memilih, untuk taat denganmu Tuhan. Dan juga Tuhan, Tuhan berkati anak-anak AMD Tuhan agar kami bisa lebih taat, agar bisa lebih disiplin untuk uh, mengikuti pelajaran-pelajaran dari Pastor Alfa Tuhan dan juga Tuhan untuk keluarga-keluarga Pastor Alfa, Pastor Reni dan juga serta anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka juga semua Tuhan. Dan juga Tuhan, saya akan menutupi doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini kami makan yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa yang jahat, dan berikanlah kami dari makanan secukupnya. Dan janganlah Terima kasih. membawa kami ke dalam Haleluya. pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Deborah. Iya, terima kasih ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini memang tidak ada kegiatan gereja, tetapi Bapak Ibu Saudara harus terus tinggal di hadirat Tuhan ya. Ketika hari itu tiba, ya, kita sudah siap. Amin. Hmm. Oke, ya. Tadi apa yang saya mau tanya ya? Saya lupa. Oh iya, ini saya mau bertanya kepada Erik. Erik, bagaimana kondisi fisik kamu? Di kepala kamu bagaimana, Erik?
Biasa aja Pastor. Biasa aja, nggak ada cek-cek lagi yang kabarnya cairan di otak kemarin bagaimana? Apakah ada perkembangan? Belum, belum dicek. Belum dicek lagi. Oke, dokter tidak ada kasih tahu kapan harus cek lagi? Nggak ada, soalnya kemarin tuh dirujuk ke dokter spesialis lain. Oke, oke, oke. Tapi di rumah sakit yang sama. Beda Pastor. Oh, di rumah sakit beda. Baik, Ya, baik, yuk. Kita berdoa sekali lagi buat Erik ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat Erik. Setiap yang ada katanya cairan di otaknya akibat dia kecelakaan kemarin, dalam nama Yesus sudah tidak ada lagi. Semua, kalau ada pun cairan itu yang dibutuhkan oleh otaknya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semuanya sembuh, diberkati, pulih, dia dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, setiap roh intimidasi kami tolak dalam nama Yesus. Mengalir kekuatan, kebebasan buat Erik, kesembuhan mengalir buat dia. Demi nama Yesus, darah Yesus membebaskannya, menyembuhkannya, menguduskannya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Iya, yuk kita berdoa saat ini untuk Pak Hendri ya. Pak Hendri, ayo angkat tangan kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Hendri. Dalam nama Yesus, sembuhkan gangguan di otaknya dalam nama Yesus. Pak Hendri, saya melihat loh. Saya melihat ini ya. Di otakmu itu seperti ada yang sumbat. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap sumbatan-sumbatan itu Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Entah bagaimana caranya Tuhan. Apakah Tuhan buat saluran yang baru, ya, saluran yang baru, atau Tuhan membersihkan plaknya itu dalam nama Yesus, pulih, sembuh, diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan imannya semakin bangkit, imannya semakin kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Juga berdoa buat Ibu Jarani. Dalam nama Yesus, pulihkan Tambi ini dalam nama Yesus. Berkati dia, kuatkan dia di dalam nama Yesus. Juga berdoa saat ini untuk Ibu Suri. Bapa, sembuhkan, pulihkan pinggangnya dalam nama Yesus. Pulihkan semua organ-organnya yang perlu dipulihkan. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Mengalir kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Juga buat Ibu Saina Sirait. Dalam nama Yesus, setiap kelemahan tubuhnya kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan-pekerjaan setan. Tapi kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menaungi dia, yang memberkati dia hari demi hari, menguatkan dia sehingga hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih banyak juga buat Ibu Kambang. Dalam nama Yesus, tekanan darahnya normal, hatinya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan juga menjaga Oksan, anak kecil ini. Tuhan jaga, Tuhan berkati, tumbuh kembangnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dia, berkati dia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Bapa. Ada kuasa yang mengalir ketika kami seia sekata. Dan dalam persekutuan yang manis ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, ya. Jadi hari ini ya kita tidak ada kegiatan di gereja. Namun belum tahu kalau misalnya ada latihan demi latihan, nanti kita akan lihat ya. Tuhan berkati semuanya. Memang kemarin itu belum saya upload untuk doa paginya, tapi kemarin diupload hari ini. Ya, jadi nggak langsung. Hari ini diupload untuk besok. Sengaja begitu Bapak Ibu Saudara. Kita agak merubah sedikit jadwalnya. Kecuali doa base camp. Ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi, tetap semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Shalom. semuanya. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Semuanya Haleluya. Selamat pagi. Memberkati, haleluya, God bless. selamat.
Kenapa Oksan sakit kah, Oksan? Sehat-sehat Oksan. Tidak. Sehat. Tiga Semangat yang ujian. Oksan. Terus. Nah, Oksan. Napa tuh nangis? Lagi manja ya. BT kah? Oksan. Ya, cepat lah sembuh. Selamat pagi semuanya. Pak Daud, Bu Esther sudah berangkat ke Lamandau? Sudah tadi Pastor 4:30. Oke, oke. Iya. Tuhan menyertai Bu Esther ya. Amin. Amin, amin, amin. Oh iya, hari ini ada satu lagi anak rohani saya ini ulang tahun. Ya, Serapim. Ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Ayo, kita berdoa buat Serapim. Dia sudah umur 17 tahun. Hari ini tepat tanggal 18 ya. 18 apa 17 kemarin Serapim? Hari ini ya. Iya, yuk kita berdoa yuk. Tuhan, hamba berdoa untuk Serapim, dia ulang tahun yang ke-8 yang ke-17 tahun hari ini di tanggal 18. Kami berdoa biarlah dia mengalami kelimpahan, dia mengalami pemulihan, hatinya semakin diubahkan dan dia mengalami berkat-berkat Tuhan. Perlancar semua Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, berkati hidupnya, panjang umur, kebaikan, keberhasilan, kesuksesan mengalir buat Serapim. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati dia, dia menjadi orang yang berdampak di kota ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjaga menyertai dan Tuhan memenuhi semua kebutuhan jiwa, kebutuhan hidupnya, Tuhan yang perlengkapi semua. Dalam nama Yesus, urapan Allah mengalir. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya, nanti tiup lilin yang lilin putih besar itu. Oke, ya makanya tadi Pastor bilang, apalagi ya? Padahal tadi udah ingat, lalu lupa lagi lah memang. Mohon maaf ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Shalom. Shalom.